Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Ada. Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Hana. Oh ya, Hana. Keberatan nggak kalau saya memanggilnya dengan Mbak Hana? Nggak keberatan. Oh ya udah. Sebelumnya saya izin untuk merekam sesi percakapan ini ya. Apakah Mbak Hana bersedia? Iya, bersedia. Sebelum itu juga saya ingin memastikan bahwa Mbak Hana ini sudah berada di dalam ruangan yang nyaman ya. Eh, jadi rileks dan duduk senyaman mungkin. Iya, sudah. Mbak Hana sekarang kesibukannya apa? Kuliah, kerja, atau gimana? Saya kesibukannya lagi kuliah di semester 6, ngambil jurusan psikologi di Universitas Surabaya. Oh gitu. Baik, tujuan saya di sini tuh adalah menanyakan pada Mbak Hana terkait kasus penembakan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Informasi dari Mbak Hana ini akan sangat membantu saya untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Apakah Mbak Hana bersedia? Iya, saya bersedia. Terima kasih ya untuk ketersediaannya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa seluruh informasi yang Mbak Hana berikan ini sangat penting. Jadi tidak perlu ragu untuk menceritakan pada saya apa yang Mbak ingat. Nggak perlu terburu-buru juga untuk menjawabnya karena nggak ada batasan waktunya. Jika kesulitan untuk mengingat informasi tertentu, bisa uh, minta tolong saya akan bantu sebisa mungkin gitu. Iya, Apakah ada yang ingin ditanyakan? tidak ada. Oke, mungkin bisa kita mulai kali ya. Bisa diceritain nggak Mbak kejadian yang Mbak Hana lihat pada saat itu? Ya, jadi awalnya saya melihat ada seorang laki-laki berkemeja biru dan celana jeans dengan sabuk ikat pinggang dan rambutnya itu jabrik. Dia berusia 30-40 tahunan dan dia sedang menyandra seorang wanita yang berusia 20 tahunan dan dia sandranya itu korbannya itu berambut pendek hitam, berkaus dan memakai celana pendek. Nah, jadi korbannya itu disandra dengan cara diginiin sama pelakunya pakai tangan kirinya dan posisi korban itu kepalanya itu ada di dekat dada pelaku. Jadi kayak jongkok gitu, agak jongkok dikit korbannya. Terus korbannya itu tangan kanannya itu berlumuran darah dan dia itu seperti baunya itu seperti terluka yang di bagian kanan itu. Kejadian pertama saat saya melihat kedua orang itu, saya melihat bahwa pelaku memberikan minum kepada korban. Dan korban itu minum dari kayak botol aqua plastik itu dan akhirnya dikembalikan ke pelaku yang akhirnya juga ikut minum. Kemudian setelah minum, pelaku itu seperti bercekcokan dengan seorang wanita yang ada di seberang seberang di mana dia sedang berdiri. Dan wanita itu seperti sudah juga tua, kayak 30-40-an. Dia itu berbaju putih, terus rambutnya diikat poni, kayak poni bawah gitu. Terus seperti tengkar gitu. Nah, di sebelah kanan wanita itu ada seorang laki-laki juga berkemeja hitam. Dia berkacamata dan dia badannya lebih besar daripada pelaku. Rambutnya jabrik dan dia sedang kayak meminum sebuah botol kaca seperti alkohol gitu. Tapi dia tidak terlihat mabuk gitu. Nah, setelah percekcokan itu terjadi, wanita itu seperti memberikan barang sesuai permintaan pelaku itu dan barangnya itu dilempar ke depan kaki pelaku dan akhirnya diambil diseret gitu, diinjek diseret pakai kaki kanan. Kemudian habis dia dapat barang itu, dia masuk ke dalam bank dan akhirnya dikejar oleh wanita berbaju putih itu dan saat proses pengejaran itu uh, tidak sampai beberapa lama karena cuma berjarak paling nggak nyampe 3 meter dari pintu masuk bank ada suara tembakan 3 kali dan kemudian saya melihat ada tubuh yang tergeletak di lantai seperti itu. Oh ya, yang Mbak Hana pikirkan dan rasakan pada saat itu apa ya? Jadi pada awalnya itu saya bingung karena saya bingung kenapa ada seorang wanita yang disandra dan saya bingung apa yang pelaku itu sedang katakan karena saya tidak memahami bahasa mereka. Saya kalau dari lihat dari tampilannya sepertinya mereka itu bukan orang Indonesia tapi mereka sepertinya dari negara Asia kemungkinan Cina karena warna kulitnya itu putih dan matanya sipit seperti itu. Dan saya juga merasa takut karena saya mendengar suara tembakan tersebut dan saya kayak takut korbannya itu yang disandra itu kenapa-napa. Sekarang coba posisikan diri Mbak Hana ini sebagai korban gitu ya. Apa yang Mbak Hana bisa ceritain? Kalau saya jadi korban, saya akan merasa takut karena saya uh, tidak mengenal siapa yang sedang menyandra saya. Dan saya juga bingung karena saya tidak bisa melawan pelaku yang badannya lebih besar daripada saya. Dan saya juga akan merasa kesakitan karena darah keluar dari bagian bahu kanan saya. Dan saya juga seperti hopeful kayak semoga ada yang nolong saya dan kebetulan ada ibu-ibu yang baju putih di hadapan saya jadi kayak berharap bahwa ibu itu bisa menolong saya seperti itu. Kesimpulan yang bisa saya ambil mungkin terdapat 6 orang ya pada kejadian tersebut. 4 orang biasa, 1 pelaku dan 1 korban. Lihat korban dan pelaku ini membicarakan sesuatu menggunakan bahasa asing. Kemudian korban melempar sesuatu barang hitam
seukuran genggaman di tangannya, dilempar kepada pelaku, kemudian pelaku mengambil barang tersebut dan masuk ke dalam ATM. Kemudian korban mengikuti pelaku tersebut, diikuti dengan orang yang berada diikuti dengan orang yang berada di sekitaran yang merekam. Kemudian tidak lama terdengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Kemudian semua orang berkumpul ke daerah tempat ATM itu dan ditemukan pelaku tergeletak namun tidak ada darah. Ya. Tidak terasa ya, waktu berjalan dengan cepat, Mbak Hana juga pasti memiliki kesibukan lain. Kalau begitu kita bisa akhiri sesi wawancara ini. Terima kasih banyak Mbak Hana sudah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang jujur dan terbuka. Terima kasih Kak Ada. Ya.